Ini kita masih nunggu Pak Bi nih. Sebetulnya sih tadi Pak Bi udah ngasih pengarahan ya, udah ngasih narasi dan pengarahan bahwa yang akan kita bahas itu terkait dengan sistem imun tubuh kita. Jadi sambil nunggu Pak Bi bergabung, saya mengingatkan ke teman-teman, antara kalau ini adalah gelas kosong ya, ini gelas kosong dan yang terisi ya. Ketika kita belajar menerima sesuatu yang baru atau ilmu apapun itu, kalau dengan keadaan masih terisi, tentunya ilmunya nggak akan bisa kita terima dengan lebih banyak, ya kan? Tapi kalau kita mulai dengan mengosongkan gelas kosong, pada akhirnya ilmu yang akan kita pelajari itu akan lebih mudah diterima. Karena memang apa yang akan kita sharing malam ini adalah bagaimana lebih kepada peran bakteri ya. Sedangkan kan selama ini dari kita kecil, Waalaikumsalam Bu Nina. Aduh ini semua teman-teman. Halo Mas Kasim. Itu kucingku ikutan bergabung nih, maaf ya. Sih. Teman-teman semuanya. Waduh, alhamdulillah semuanya ya. Bu Dwita. Assalamualaikum. Aduh. Banyak banget ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau gelasnya kosong, kita akan lebih mudah untuk memahami. Tapi kalau misalnya ada sedikit aja, itu akan susah. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengosongkan gelas. Soalnya gini, selama ini kan kita melihat bahwa bakteri itu jahat gitu kan. Bakteri itu merusak. Bakteri itu bahkan kayak sekarang gitu kan, virus itu mematikan dan sebagainya. Nah, malam ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat bakteri itu sebagai sahabat. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa bersama-sama ya. Tadi, iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Tadi kayaknya tadinya hostnya saya, sekarang hostnya Bu Heni. Jadi kelihatannya agak panik sedikit tadi kan tiba-tiba diserbu sama teman-teman gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting niat kita baik ya. Jadi kita nggak jadi siaran istilahnya di tempatnya Ed Subiakto, tapi sekarang kita di tempatnya Dr. Heni. Alhamdulillah, Dr. Heni akan tambah follower, tambah teman-teman yang tertarik pada bidang ini. Mungkin teman-teman saya yang di follower saya di Ed Subiakto kecewa karena saya nggak ada di sana. Oke, baik. Saya akan buka dulu ya, kemudian kita sudah join. Kita buka dengan obrolan dengan pertanyaan yang simpel ya, Mbak ini ya. Ini pertanyaan semua orang awam lah ya. Sebagai orang awam, banyak yang nanya pada saya, apakah virus itu satu jenis dengan bakteri? Ini dulu. Apakah jenisnya sama gitu loh? Mohon dijelaskan. Sebetulnya ada dua pemikiran Pak Di memang. Kalau dari barisannya Louis Pasteur itu dia terpisah. Jadi virus itu makhluk yang berbeda dari bakteri, jamur dan sebagainya. Ini memang harus dilihat sejarah dulu ke belakang. Nah, ada ilmuwan lagi yang lain. Semoga suaranya jelas ya. Jelas. Ada ilmuwan lagi yang lain. Dibalik Kak. Balik sekarang. Saya balik dulu.
Ya. Nah, Antoine Beckham ini dia berpendapat bahwa virus, bakteri, jamur, kuning, dan lain-lain yang namanya makhluk mikro itu satu jenis masuk dalam kategori bakteri. Jadi semua ini adalah bakteri, bukan bentuk yang berbeda. Maksud saya bukan makhluk yang berbeda, sama seperti manusia. Manusia ada yang suku Jawa, ada suku Arab, ada suku Afrika dengan bentuk warna kulit, bentuk mata, rambut, kulit, dan sebagainya yang berbeda. Sama sebetulnya. Jadi virus punya bentuk yang berbeda, bakteri punya bentuk yang berbeda, kuning punya bentuk yang berbeda. Namun mereka ini semua satu, yaitu bakteri. Nah, ini adalah sumbernya dari sini. Kalau Louis Pasteur, makanya kalau misalnya ketika kita memahami teori mikroba, itu kita agak susah kalau kita masih mempertahankan pemikiran Louis Pasteur. Pecah-pecah suaranya. Hah? Pecah-pecah. Teman-teman bilang. Cukup bagus, Pak. Lanjut. Louis Pasteur membaginya adalah virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Ini berbeda. Dia adalah virus, ini adalah bakteri, ini adalah jamur. Benar-benar berbeda. Jadi kita kenal istilahnya adalah monomorfism, tunggal. Bentuknya tunggal. Bukan satu bagian, bukan satu kelompok. Bukan satu kayak manusia sama manusia. Jadi mereka dianggap berbeda. Jadi bisa dibilang kalau kita ini secara makro ya, ini tanaman, ini jamur adalah tanaman, bakteri adalah manusia, virus adalah hewan. Sehingga disebut sebagai monomorfisme. Nah, padahal kalau dalam perkembangan saat ini ternyata ini tidak 100% benar. Pendapat Antoine Beckham itu yang terbukti ternyata benar bahwa virus, bakteri, jamur, cacing, protozoa, arke, seluruh makhluk mikro ini adalah satu bagian kelompok bakteri. Sifatnya pleomorfism di sini maksudnya adalah dia bisa berubah bentuk. Virus bisa berubah menjadi bakteri. Virus bisa menjadi jamur. Virus bisa menjadi cacing mikro. Kenapa dia berubah? Karena perubahan ini sebetulnya adalah bagian dari ketahanan tubuh, survival. Contoh, bakteri Staphylococcus di kulit. Ketika dia bergerak, misalnya kita nggak sengaja gitu ya, kita habis megang, terus kita ngupil nih Pak Bi. Iya, iya. Nah, berarti kan ada bakteri Staphylococcus yang berpindah ke hidung. Bakteri Staphylococcus itu dia akan berubah menjadi virus. Karena habitatnya sudah berubah. Oh, tergantung habitatnya. Ya, ketika perubahan habitat itu, perubahan lingkungan hidup, dia untuk bertahan dan adaptasi. Jadi dia berubah. Nah, perubahan ini ketika dia berusaha pada akhirnya menguasai daerah tersebut, berarti kan istilahnya invasi, Pak Di.
Ya. Istilahnya invasi. Si penghuni asal dalam hal ini adalah hidung akan melakukan perlawanan ya. Invasi dari Staphylococcus yang berubah menjadi virus, sedangkan di hidung makhluk asalnya akan melakukan perlawanan. Ketika dia makin banyak, ini akhirnya kita muncul yang namanya flu. Jadi sebetulnya flu itu adalah bentuk invasi perubahan bakteri, salah satunya adalah itu, ke daerah hidung. Kemudian ada perlawanan, ketika ada perlawanan, sistem imun mulai bekerja. Biasanya karena ada peperangan seperti itu, akhirnya ada infeksi, ada peradangan dan sebagainya, termasuk produksi dari ingus, gitu kan. Nah, dikeluarin, itu adalah juga proses ingus itu juga adalah sudah upaya mengeluarkan mereka juga. Karena ternyata kalau secara alamiah Pak Bi, bakteri itu punya karakter penting. Karakternya ya, dia self-suicide. Ketika jumlahnya tinggi, melonjak, dia akan didorong untuk melakukan bunuh diri. Karena dia bukan di sana tempatnya. Apakah dia kembali keluar atau dia harus bunuh dirinya? Jadi kan istilahnya ketika ada makhluk yang bermutasi, dia harus kembali ke asalnya, Pak. Yeah. Dia harus keluar. Kalau dia tidak keluar, dia harus masuk dalam tahapan ini, self-suicide. Itu proses yang secara alamiah. Begitu, Pak. Jadi sebetulnya virus itu adalah bakteri ya, menurut siapa tadi? Antoine Beckham. Ya, Antoine Beckham. Cuma karena dia berpindah habitat atau berpindah ekosistem, maka dia menjadi virus, gitu ya? Iya. Oke. Virus bisa menjadi bakteri, bakteri bisa menjadi virus. Ya. Tergantung dari di mana habitatnya. Betul. Berarti dan ketika ada perubahan itu ada penyakit. Berarti sebetulnya di dalam disiplin ilmu ini virus corona itu asal muasalnya adalah bakteri juga ya? Bisa jadi. Ya. Jadi ketika dia berubah, yang seringkali perubahan yang mendasar adalah RNA-nya. Pada kasus corona itu, sepemahaman saya, menurut yang saya pahami ya Pak, corona itu sebetulnya dasarnya dari yang sama dengan yang SARS, walaupun ada yang berpendapat beda. Ya. Sedangkan informasi yang saya dapatkan dia sama, hanya ditambahkan RNA yang baru, sehingga karakternya berubah. Halo, ya, kamu lihat itu apa? Live-nya Dr. Heni, ada penjelasan tentang bakteri. Ya, sorry, saya nelfon Sati tadi. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi memang ada yang memberitahu saya bahwa besok mungkin juga kita akan bahas dengan dokter hewan Fadia, dokter hewan cantik nih yang ada di rumah saya. Dia akan menjelaskan bahwa sebetulnya garda depan dari urusan coronavirus ini sebetulnya adalah dokter hewan. Karena ini asalnya kan penyakit hewan ini, penyakit hewan yang bermutasi pada manusia gitu. Jadi betul. Kenapa yang diomongin cuman dokter manusianya aja gitu? Harusnya dokter hewan harus diajak bicara gitu. Karena contohnya SARS, kemudian H5N1, kemudian MERS, itu kan aslinya dari hewan kan, bukan dari penyakit manusia. Ini penyakit hewan gitu, yang bermutasi kepada manusia gitu. Nah, dalam penelitian profesor yang ada di Universitas
Erlangga, UNER, ini memang mereka menemukan bahwa corona ini memang dari hewan gitu. Jadi sebetulnya dokter hewannya harus diajak bicara, makanya besok saya akan wawancara ini dokter hewannya ini supaya bisa menjelaskan lebih jelas lagi detail tentang bagaimana kok virus ini bisa mutasi sana sini zaman sekarang. Apakah karena sudah pakai internet atau gimana? Sebetulnya gini Pak, kalau dilihat ada satu jurnal yang merupakan hasil riset dari pasien-pasien yang ada di Wuhan ya, di mana sebagai asal pandemi corona kan tadi ya. Kenapa sih kok akhirnya kita bisa terinfeksi? Kan harusnya kan kalau badan kita sistem imunnya bagus, kita nggak akan sakit kan, itu bukan dari kita gitu kan. Itu kan dari luar gitu kan. Yeah. Itu makhluk yang asalnya dari hewan. Oke, Mbak ini saya interupsi sebentar. Sebelum melanjut mengenai masalah kepada cara kerja. Ya, kepada pengalaman Anda sekeluarga, saya ingin teman-teman dijelaskan hubungan antara sel dan bakteri dan bagaimana cara kerja bakteri dalam sel itu, Mbak. Itu kayaknya kok sebelum lanjut itu harus dibahas dulu. Iya, makanya itu kenapa maksud saya tuh ini pembuka Pak Bin. Ya. Kenapa corona yang dari hewan itu pada akhirnya bisa melukai kita, bahkan akhirnya membunuh gitu kan, mematikan manusia gitu. Nah, ini ada satu riset yang bersumber dari pasien-pasien yang di Wuhan, bahwa ternyata setiap pasien yang menderita, yang terinfeksi oleh corona itu, dan bahkan kematian, itu ditemukan ekosistem mikrobanya terganggu. Nah, ini apa sih sebetulnya ekosistem mikroba di dalam tubuh kita? Dan kenapa akhirnya kok virus dari hewan bisa melukai kita? Ini Pak Bi yang aku mau cerita. Jadi kan di dalam tubuh kita sebetulnya, dalam tubuh kita itu tubuh manusia. Kelihatan kan? Di dalam tubuh manusia itu ada dua makhluk. Sebetulnya ada dua makhluk. Kayaknya kameranya dinaikin dikit deh. Kelihatan tulisannya. Kameramen coba naikin sedikit kameranya. Iya, gitu. Nah, jadi dalam tubuh kita ada dua makhluk. Selama ini sosok ini tidak pernah dibahas. Iya. Lebih cenderung bahwa sosok ini melukai manusia. Ternyata sebenarnya tidak. Ada dua, tadi apa aja Mbak? Ada dua makhluk apa aja? Bakteri dan sel. Oh, bakteri dan sel, oke. Ya. Jadi bakteri ini adalah, kalau misalnya tubuh itu adalah bangunan, bakteri ini adalah penghuninya, sel adalah rumahnya. Jadi kalau ini adalah UKM ya Pak. Iya. Ini UKM. Nah, ini kelompok penghuni ini adalah kelompok UKM dengan berbagai produksi. Ada produksi nutrisi, ada semen, itu kan untuk bangun, dan sebagainya. Nah, mereka itu punya sistem dalam sel, di mana masing-masing, kalau ini adalah sel, ya ada ini sel, di dalam sel ini ada 10 mikroba, 10 kelompok UKM. Kalau bakteri adalah UKM ya, sel dan bakteri dan UKM, dia ada kelompok, ada 10 kelompok UKM. Nah, satu kelompok ada yang dia produksi, dia mengelola metan.
Kelompok yang lain metanol dan etanol. Nah, ini disebut sebagai fase negatif. Kenapa fase negatif? Karena di sini yang bekerja adalah kelompok virus. Ini yang bekerja kelompok gram negatif. Dan ini gram negatif. Nah, ini harus ingat bahwa ini sifatnya racun. Mereka memproduksi, mengelola bahan-bahan yang sifatnya racun. Jadi sebetulnya pada akhirnya peran mereka adalah menetralisir setiap residu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kelompok yang kedua ada yang memproduksi pengolah nitrit, nitrat, dan asam amino. Tahap 1. Ini disebut dengan fase netral. Dan kelompok yang ketiga diarahin ya Kak. Iya sih. Kelompok ketiga adalah asam amino. Asam amino, Nitrit, nitrat, asam amino 1. asam amino 1, asam amino 2 sampai 4. Kelihatan di bawah? Turun dikit kameranya, turun dikit ya. Nah, Asam amino di sini 3, di sini asam amino 4. Nah, ini kita sebut sebagai fase positif. Kenapa fase positif? Karena semua yang mengelola ini adalah gram positif. Gram positif ya. Semua gram positif. Nah, pada fase netral, ini yang bekerja adalah kelompok ini. Ini gram negatif. Dan ini gram positif. Ya. Nah, ini tuh dari sini sampai ke sini nih Pak Di. Ya. Ini adalah jenis patogen. Oh, patogen. Ya. Kita nyebutnya mikroba patogen. Untuk dari yang mengolah asam amino sampai selesai, ini adalah masuk yang kita kenal dengan mikroba probiotik. Mikroba probiotik. Oh, oke. Ya, jadi kalau dibagi dua secara garis besar ada dua, patogen dan probiotik. Oke. Patogen isinya ada virus, gram negatif, dan kuning. Kalau probiotik semua adalah gram positif. Ya. Nah, apa yang mereka kerjakan ini adalah virus dia mengelola metan untuk menjadi metanol. Gram negatif dia mengelola metanol menjadi etanol. Dan begitu seterusnya, Pak. Ini semua satu arah. Ya. Semua satu arah, kalau ada satu makhluk yang tidak ada, apakah ini bisa diolah prosesnya? Tidak. Sehingga pada akhirnya ini penting. Keberadaan makhluk-makhluk ini sangat penting karena pada akhirnya yang mereka hasilkan di sini kode asam amino 4 itu tahap akhir Pak Di. Ya. Saya tadi ya.
di atas ya. Wow. Hasil, hasil akhir dari pengolahan asam amino tahap 4 itu adalah hormon, enzim, DNA, DNA, dan seluruh produk asam amino yang ada di tubuh manusia. ya. Sebagai contoh hormon insulin. Nah ini banyak nih Pak Bi. Banyak riset-riset yang membuka bahwa hormon insulin ini dihasilkan oleh E. coli. E. coli justru. Ya, Wow. E. coli tanpa E. coli, kalau E. coli nggak ada, ini nggak ada. Oh. Padahal selama ini taunya kita E. coli itu jahat kan? Ya, memang betul. Dari sistem ini Pak, bila sistem yang tadi, perubahan metan sampai asam amino, kita akan melihat kenapa E. coli bisa melukai. Termasuk kenapa pada akhirnya corona bisa melukai tubuh kita. Ya, Kita kembali ke sistem yang bawah ya Pak, cara kerja bakteri tadi. ya. Pada dasarnya, fase negatif ini punya angka mutlak 30% tadi. Ya. Fase netral, angka mutlak 50%. Ini mutlak. Untuk sehat, angka ini harus tercapai. Di sini 20%. Ini angka mutlak. Kita sehat ketika angka ini tercapai. Kalau ini tercapai, berarti tidak ada mutasi DNA sama sekali. Oke, 30, 50, dan 20 ya Mbak ya? Ya, kalau ini tercapai, kita tidak akan terjadi mutasi DNA. Nah, kapan kita sakit? Salah satunya misalnya ada invasi, Pak Bi. Ya. Invasi corona. Corona kan virus ya, Pak Bi ya? Ya, betul. Virus di area kulit. Naik dia. Otomatis naik dong yang jahatnya ya? Ya, dia harus naik. Naik kan? Ya. Naik menjadi misal 50%. Produksi metan menjadi metanol dengan angka 50%, produksi bertambah. Pada akhirnya etanol tinggi di tubuh. Ini kan racun tadi. Ya. Ini Toksin racun. ya? Toksin itu. Ya. Nah, ketika naik, kita udah mulai gak enak badan kita. Udah mulai demam, sudah mulai batuk-batuk. Karena tinggi ini. Ya. Infeksi, ada sistem imun sudah bekerja, ada perlawanan, peradangan dan sebagainya sudah mulai berjalan. Produksi ini tinggi. Ini kalau etanol kita lihat ya adalah itu adalah etanol ini adalah asap rokok atau asap pendengar, anggapnya dong. Saya udah nggak nyaman. Udah mulai sakit. Oversupply kan Pak Bi? Betul. Tapi nitrit di komponen sini, koloni di sini, dia masih bisa menghandle karena angkanya 50%. Oke. Jadi kalau kita berubah bicara dia. produk UKM ya, Ya. masih bisa berjalan. Tapi ketika masuk ke fase ini, dengan angka segini, apakah bisa dikelola asam amino tahap ini dan tahap ini? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya. Sehingga inilah yang namanya kenapa dia disebut fase netral. Dan komponennya bervariasi. Ketika ada kenaikan
atau perubahan pergeseran angka salah satu, dia akan bergeser. Karena ini kekurangan, dia akan turun, bergeser ke fase positif. Untuk menyeimbangkan 50 dengan 3 sama 2. Berarti dia di sini harus turun 20%. Dia turun 20%, menjadi 40% di sini. Ya, ya, ya. Yang terjadi, ini berkurang. Ya, Balik lagi ke atas, kan ini prosesnya terus berjalan. Tetap terjadi kegagalan. jadi karena toksinnya banyak, gagal proses ya jadinya Mbak ya? Ya,